Oke, baik, di bagian berikutnya ini yakni mengenai design and implementation problem in pervasive computing. Jadi di sini itu ada 4 buah atau 4 pilar yang utama untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan masalah apa yang di sana dapat diselesaikan menggunakan pervasive computing. Jadi yang pertama adalah user intent. Oke, untuk user intent ini proactivity to be effective, it is crucial that a pervasive computing system track the user intent. Nah, jadi supaya menjadi sesuatu yang efektif sangat mendasar. Jadi dari yang sangat dasar ini pervasive computing system dapat melacak, melacak user intent. User intent itu apa? Nah, user intent itu adalah tujuan dari user itu sendiri. Otherwise, it will be almost impossible to determine which system action will help rather than hinder the user. Jadi, sebaliknya, will be almost impossible. Hampir tidak mungkin atau hampir tidak bisa dimungkinkan determine with the system mana yang dapat memutuskan di situ dapat membantu ataupun dapat tidak membantu untuk user tersebut. Contoh nih, suppose a user is viewing video over a network connection whose bandwidth suddenly drops. Should the system, jadi untuk contohnya ini, misalnya ada user sedang mengapply video, video YouTube ya, melalui sebuah koneksi jaringan yang mana bandwidthnya itu tiba-tiba ngedrop atau turun atau down ya. Apa yang akan dilakukan sistem tersebut? Reduce the fidelity of the video. Apakah kejelasan dari kualitas video itu akan diturunkan? Pause briefly to find another higher bandwidth connection. Dia mengepause ya, menghentikan sementara dan mencari bandwidth yang lebih tinggi. Atau advise the user that the task can be longer be accomplished, atau memberikan saran kepada user bahwa ini ya, video tersebut tidak bisa diputar kembali. Nah, kira-kira mana yang mau diambil di antara tiga tersebut? The correct choice will depend on what the user is trying to accomplish. Ya, opsi atau jawabannya artinya apa di sini? Depends. Ya, intinya dikembalikan lagi ke kebutuhan user itu. Dia milih selera yang mana di antara tiga poin tersebut. Ingin mengurangi kualitas gambar dari videonya, dia ngepost sebentar kemudian ganti ke bandwidth yang lebih tinggi atau nyari jaringan lebih tinggi, atau memberikan memberikan masukan ke user bahwa video itu tidak bisa diputar, dikembalikan ke kebutuhan. Tapi sekali lagi, kembalikan ke kebutuhan itu kan tergantung prioritasnya. Nah, sekarang prioritas mana yang paling pas untuk user? Ini dikembalikan ke kebutuhan mereka, ya gitu. Konteks awareness. Nah, kemarin sudah sedikit disinggung ya. Jadi pervasive computing itu dapat dapat cognizant, dapat dikenali ya, melalui state user surroundings and must modify its behavior based on this information. Jadi dapat dikenali sifatnya, polanya, dapat dikenali state-nya, tergantung kebiasaan dari dasar informasi tersebut yang diterima. User context can be quite rich. Nah, intinya konteks itu dapat sangat kaya, sangat padat. Consisting the attributes such as physical location. Ya, intinya kaya itu kan ada atribut-atribut masing-masing, di mana di dalamnya itu ada contohnya nih, misalnya lokasi fisik, physical state. Misalnya ada juga ini ya, state psikologi, misalnya temperatur badan, detak jantung, dia emosinya sedang apa, sedang marahkah, sedang kecewakah, atau sedang tenangkah, personal history,
Ya, kemudian sejarah orang tersebut and daily behavior pattern, dan pola kebiasaan sehari-hari yang ada di dalamnya. If a human assistant the given such context, ketika ini ya, asisten manusia memberikan beberapa konteks, he or she would make decision. Kalau sudah ngasih informasi konteks, dia akan ini ya, akan dapat menentukan sesuatu in proactive fashion, anticipating other needs. Dia akan ini ya, membuat sebuah keputusan, misalnya berpenampilan menarik, tergantung dia tuh seleranya mau ngapain gitu. In making this decision, untuk membuat keputusan tersebut, the assistant would typically not disturb the user at an opportune moment except in an emergency. Ya, di sini intinya apa? Untuk membuat keputusan tersebut, asisten itu secara dasarnya tidak mengganggu ini ya, kesempatan user, kecuali ini kalau kondisi-kondisi tertentu dan kondisi darurat. Gitu. Ngasih informasi tanpa mengganggu aktivitas si pengguna, kecuali dalam kondisi atau state tertentu darurat, dia baru memberikan alarm khusus ya, agar dikasih perhatian yang khusus juga kondisi-kondisi tertentu. A pervasive computing system should emulate such a human assistant. Nah, intinya dia dapat mengemulasikan atau dapat menggambarkan seperti asisten manusia, mewakili lah intinya. Balancing proactivity and transparency. Proactive system can annoy a user and thus defeat the goal of invisibility. Nah, seperti yang sudah didesain proactive system itu ini ya, intinya dia bermanfaat dan dapat ini dia sifatnya bisa juga tidak terlihat. Dia selain tidak nampak dan tidak harus dinampakkan, dia bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup berguna. A mobile user need bla 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 hingga his or her environment. Intinya dia dapat ini ya, toleransi beraktivitas seperti ini ya, level expertise on a task and familiarity with his or her environment. Dapat mentoleransi, intinya ini adalah orang yang expert maupun tidak expert paham akan informasi yang disampaikan. Informasinya harus secara umum, semua orang memahaminya. A system that can infer this factor by observing user behavior and context, yang dapat mengobservasi dan atau mengamati kebiasaan user dan isinya, is better position to strike the right balance. Nah, itu adalah posisi yang cukup atau lebih bagus di antara sistem-sistem yang ada. Jadi dia dapat mengamati, dapat memberikan konteks untuk informasi yang ada di lapangan, dapat memberikan informasi itu secara nyaman dan tidak mengganggu buat si pengguna. For transparency, a user variance model can be implemented to predict whether the user will respond positively to a fetch request. Contohnya nih, ini misalnya model user variance ya. Dia dapat diimplementasikan untuk to predict weather, artinya untuk memprediksi cuaca yang dapat berdampak positif untuk si kebutuhan pengguna. Misalnya nih, jam 7 pagi dia dapat informasi prediksi nanti kira-kira jam 11 akan bakalan hujan atau gerimis.
Nah, ini sangat berguna untuk kebutuhan si pengguna itu sendiri, karena dia dapat bersiap-siap atau mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan nanti bisa terjadi. Oke, yang ini part yang terakhir ya, privacy and trust, di antara 4 pilar tadi. As a user becomes more dependent on a pervasive computing system, it becomes more knowledgeable about that user's movement, behavior, patterns, and habits. Sebagai user, dapat lebih tergantung. Dia dapat bergantung kepada sistem ini. It becomes more knowledgeable. Dapat lebih mendapatkan informasi dan lebih berpengetahuan about that user's movement, tentang pergerakan si user itu sendiri. Dia tuh udah ngapain aja, kebiasaannya ngapain aja, kan? Kemudian kebutuhan tiap hari apa yang dapat dia dapatkan, informasi berikutnya itu apa melalui prediksi tadi, kemudian jejak apa yang sudah dia lakukan hingga saat ini. Exploiting this information is critical to successful proactivity. Nah, jadi dalam mengeksploitasi informasi itu sangat penting untuk sebuah kesuksesan proaktivitas sistem ini. Dan invisibility. Nah, safe tuning di sini maksudnya adalah ketidaknampakan. Semakin tersembunyi semakin bagus. But also may cause serious loss of privacy. Nah, artinya apa? Kalau tiap-tiap pengguna itu pergerakannya diamati oleh sistem, artinya sistem ini tahu, ya, sistem ini tahu kapan, di mana dia melakukan sesuatu, kebiasaannya apa, jejaknya ngapain aja. Artinya privasinya sudah tidak bisa disembunyikan lagi, gitu ya. Nah, itu emang dampak dari pervasive computing ini. Menguntungkan atau merugikan? Ya dikembalikan lagi ke si pengguna tadi. User must trust infrastructure to a considerable extent. Artinya harus percaya terhadap infrastruktur dan ekstensi yang ada di dalamnya. Nah, the infrastructure need to be confident of user identity and authorization level before responding to his or her request. Artinya infrastruktur itu harus percaya diri dari identitas dan autorisasi di level pengguna sebelum dia merespon dari kebutuhan pengguna itu sendiri. Artinya apa? Kalau sistem di-request oleh si pengguna, dia harus melakukan autorisasi atau autentifikasi si pengguna. Apakah ini benar-benar yang membutuhkan? Apakah si user A, user B, user C itu yang benar-benar bisa dan dapat melakukan request atau bukan? Nah, itu harus ada sistem pengamanannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. It is a difficult challenge to establish this mutual trust. Nah, ini adalah tantangan yang cukup sulit untuk melaksanakan ini ya, trust yang mutual. Intinya rasa saling percaya yang saling menguntungkan in a manner that is minimally intrusive and thus preserve invisibility. Nah, intinya dalam artian bahwa sangat sedikit atau sesedikit mungkin ini ya, hal-hal yang tidak bisa dipercaya dan akan selalu ya menyediakan kebutuhan agar sistem itu selalu tidak nampak. Nah, tantangan kedepannya kurang lebih seperti itu. Oke, kira-kira ini adalah penjelasan mengenai slide ini ya, desain dan implementasi untuk pervasive computing. Nah, dengan materi ini Anda bisa mulai untuk menuangkan ide-ide Anda itu dalam slide presentasi ya, di mana slide tersebut nantinya akan dibuat semacam makalah yang nanti suatu saat
bisa kita bahas di kelas bersama, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih.